kalau habit orang kaya dia tidak boleh malas gitu. Betul itu banget. udah pasti banget gitu. Orang kaya aja kalau males kan hartanya bakal habis ya. Iya. Apa? Media yang ada yang sampai kasus mie kayak gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Muda Entrepreneur, welcome back to podcast Yes TV. Sekarang kita akan ngobrol-ngobrol sama Coach Mira. Dia adalah founder dan juga salah satu coach yang ada di Young Entrepreneur School. Oke, Mi, kita akan ngobrol-ngobrol tentang mindsetnya anak muda nih. Harus kayak gimana kan, karena banyak anak muda yang mau jadi kaya gitu kan, dan banyak pengen yang sukses, dan banyak juga anak muda yang mau jadi entrepreneur. Tapi itu kan harus ditanemin juga kan mindset entrepreneur di anak muda. Cuman mindsetnya itu kan cuma anak muda, problemnya tuh kebanyakan sekarang insecure, terus overthinking, terus apa ya, gampang down sama komentar gitu kan, komentar orang. Nah terus di anak muda itu kebanyakan masalahnya itu pengen kaya, pengen punya banyak uang, cuman nggak semua anak muda mau berbisnis juga. Nah terus kan kalau misalnya mau berbisnis, mau kaya gitu kan, harus sukses itu harus punya tujuan juga kan, Mi. Kan mau kaya, tapi gimana ya cara ngegapainya gitu. Nah, apa yang mesti kita lakuin nih kalau misalnya kita belum punya tujuan hidup gitu. Ini langsung aja ya guys. Oke, terima kasih Haula. Ya, jadi apa sih yang harus kita lakukan kalau kita belum punya tujuan hidup ya? Nah, pastinya teman-teman yang pertama harus menentukan goalsnya gitu. Karena kan kita nggak mungkin mau menentukan sesuatu tapi kita nggak tahu apa yang mau kita tuju ya. Nah, sama lah kayak kita misalnya mau ke satu tempat ya, kita harus buka maps dulu gitu kan. Kita harus tahu tempatnya di mana. Nah itu kemudian perbekalannya apa ya, apa yang harus kita siapkan ya. Apakah kita perlu bawa minuman, makanan, isi bensin segala macam. Kemudian kendaraannya gitu ya, jenisnya. Nah itu yang harus kita persiapkan. Jadi teman-teman harus punya goalsnya dulu nih ya, mau apa. Kemudian setelah itu baru kita capai dengan pola SMART ya. Ini kalau teman-teman yang ikut meetingnya sudah terbiasa ya dengan kata-kata SMART ini gitu. Nah itu ada singkatannya tuh SMART ya. Nah, pertama kita harus tahu goals kita ini secara spesifik gitu. S-nya spesifik. Kemudian berikutnya adalah M-nya measurable. Ya, harus terukur gitu ya, nggak bisa juga kita mengawang-awang terlalu tinggi atau bahkan terlalu rendah. Nah itu makanya kita harus tahu nih ukurannya gitu ya. Kemudian yang berikutnya adalah A-nya apa nih? Achievable ya. Yang berikutnya R-nya adalah relevan ya. Jadi harus sesuai dengan apa yang sesuai dengan kita, kebutuhan kita. Jangan cuma asal-asalan ikut-ikutan teman atau ikut-ikutan tren ya. Padahal mungkin kita nggak punya passion di situ gitu. Kemudian yang terakhir adalah T, time limit ya. Nah itu goalsnya itu mau kita capainya kapan, di tahun berapa ya. Jadi kita punya patokan. Enggak ya udah deh nanti mungkin bikin yang sama lagi goalsnya. Jadi tetap nggak jelas gitu sampai kapanpun, jadi tidak ada kejelasan. Nah berikutnya adalah teman-teman harus minta masukan sama orang lain. Nah, kalau dalam dunia bisnis kita kenal dengan namanya mentor bisnis ya. Mungkin kalau teman-teman yang saya nggak mau bisnis, nah tetap teman-teman harus minta masukan pada orang yang lebih berpengalaman gitu ya. Jadi kalau kita sudah menentukan goals kita minta pendapat kepada orang lain untuk membantu mengukur ya, kemudian mengevaluasi ini apa nih yang cocok buat saya. Kemudian saya punya tujuan ini, masukan dari orang-orang sekitar kita itu apa. Gitu, itu sangat membantu kita untuk lebih bisa menentukan tujuan kita gitu ya. Kemudian yang terakhir adalah langsung ya mengerjakan poin-poin tersebut. Tadi karena kita sudah dapat masukan ya dari orang-orang sekitar kita ya, kita pun langsung memulai mengerjakan tahapan-tahapannya. Jadi jangan ditunda ya, karena kalau ditunda itu nanti jadi nggak jelas lagi gitu. Seperti itu Haula.
Nah, kan kita nih anak muda, mungkin ngerasa di fase quarter life crisis atau ngerasa di hidup tuh gini-gini aja. Kan ada kalau dalam Islam juga ya, Allah nggak akan mengubah suatu kaum kecuali dia mengubah dirinya sendiri. Nah, berarti kan harus kita sendiri nih yang mengubah. Nah, itu yang paling gampang untuk kita merubah diri kita sendiri itu apa sih, Mi? Iya. Di awal mungkin teman-teman masih bingung gitu. Jadi kalau misalnya kita mau mengubah diri kita, pastinya kita harus tahu kesalahan atau kekurangan kita ini apa gitu ya. Jadi kan kita nggak mau berada di kesalahan yang sama lah istilahnya gitu ya. Nah, pastinya kita, kalau saya terbiasa mencatat apa sih yang sudah saya kerjakan misalnya di hari ini gitu ya, kemudian apa kekurangannya. Nah, dari kekurangan itu kita bisa belajar gitu ya, apa yang harus kita perbaiki. Nah, setelah kita mencari tahu kekurangan kita ya, untuk mengubahnya pastinya kita harus mengupgrade ilmu ya, mengupgrade diri kita ya ke arah yang lebih baik ya dari yang sudah kita kerjakan tadi, kesalahan-kesalahan tadi gitu ya. Dan yang berikutnya adalah teman-teman harus mencari komunitas dan teman-teman yang mensupport ya, dan yang positif gitu, karena itu sangat berpengaruh sekali. Komunitas kita itu atau teman-teman, kan ada istilah 5 teman sekitar kita itu akan berpengaruh terhadap hidup kita, itu sangat betul gitu ya. Jadi teman-teman harus mencari teman terbaik. Kalau dibilang kamu sih pilih-pilih teman, nggak apa-apa ya, karena memang kita harus mencari teman yang terbaik ya, yang bisa mensupport kita untuk menjadi lebih baik dari waktu ke waktu. Nah, kan perubahan di diri kita itu awalnya tuh dari mindset ya, Mi. Mindset itu merubah apa perilaku kita. Nah, mindset seperti apa sih, Mi, yang mesti kita ubah gitu? Jadi pastinya kalau kita pengen berubah lebih baik ya, semua berawal dari mindset tadi yang disampaikan Haula. Mindset seperti apa? Pastinya itu adalah yang growth mindset. Mindset yang terus bertumbuh gitu ya. Jadi kita bukan berarti harus pasrah dengan keadaan ya. Misalnya kita sudah mengalami kegagalan gitu ya, nah terus kita pasrah deh, atau mungkin saya menjudge diri kita terburu-buru kalau saya tidak cocok di bidang ini ya, seperti itu. Jadi kita harus memiliki pola pikir yang terus berkembang, terus bertumbuh gitu ya. Dan kita bisa, agar kita bisa melihat potensi yang ada dalam diri kita gitu. Oh, ternyata saya punya potensi ini loh gitu ya. Ternyata kalau sudah bertemu dengan komunitas tadi ya, oh ternyata orang tuh menilai saya ada kelebihan di sisi ini loh, seperti itu ya. Jadi kalau pola pikir kita berkembang gitu ya, insya Allah ya teman-teman akan bisa mengubah ya kehidupan kita mulai dari mindset kita sendiri gitu. Tuh, apalagi kita yang masih muda, masih harus banget nyobain banyak hal ya, supaya kita tahu passion kita tuh di mana. Mungkin yang tadi banyak yang ngerasa, ih gue belum bisa jadi apa-apa, coba aja semua gitu ya. Dicoba dulu, setelah itu oh ternyata kalau misalnya memang tidak cocok, diperbaiki. Nah setelah itu boleh coba yang lain misalnya. Temukan hal baru gitu. Dan yang pasti harus cari orang yang membantu kita. Betul, komunitas tuh. Tapi yang baik ya, Wi. Salah satunya di yang positif. Di Yes dong. Di Yes ada Yes community, teman-teman bisa gabung di kita. Nah, Umi, kan untuk jadi entrepreneur itu tadi kan balik lagi ke tema kita kali ini, mindset seorang entrepreneur. Nah, mindset seorang entrepreneur tuh kayak gimana sih, Mi? Boleh share ke teman-teman? Iya, kalau seorang entrepreneur ya pastinya kita harus punya visi misi yang jelas. Itu udah pasti banget ya, teman-teman. Karena kita juga nggak bisa hidup kita asal-asalan ya. Kita harus punya visi misi yang jelas. Kemudian juga kita harus berani mengambil resiko gitu. Jadi kalau buat teman-teman yang pengen jadi entrepreneur ya, teman-teman pastikan harus siap mengambil resiko ya. Kemudian juga harus berani untuk gagal, karena gagal itu sahabat ya buat orang-orang sukses, bukan cuma entrepreneur ya, buat semua orang-orang sukses gitu. Jadi kalau sekarang saya takut gagal, banyak orang kayak gitu. Iya, kalau takut gagal teman-teman nggak akan meloncat ke fase berikutnya gitu, ke tangga berikutnya. Nggak apa-apa, kita jangan takut dengan kegagalan karena itu menjadi sahabat buat kita ya untuk menuju kesuksesan. Satu lagi yang bisa itu karena kita masih muda juga ya, Mi. Jadi nggak apa-apa gagal gitu. Nggak apa-apa, habiskan jatah gagalnya. Kalau ada 1000 jatah gagal, habiskan sampai 1000. Tapi rata-rata nggak sampai 1000 lah, teman-teman akan menemukan pola terbaiknya. Gitu.
Nah, berikutnya teman-teman harus mau berelasi sama banyak orang, ya harus mau bekerja sama dengan orang lain, kemudian memiliki pikiran yang terbuka, ya. Jadi jangan ngerasa saya udah bisa, saya udah pernah coba, saya nggak mau coba lagi. Nah, teman-teman harus punya pemikiran yang luas, ya, memiliki pemahaman yang luas, relasi yang luas, biar bisa mendapatkan banyak hal, ya, pengalaman baru gitu. Oke, ini Mi, aku penasaran banget sama kok jadi Umi ya, Coach Mira, karena kebiasaannya. Coach, kan Coach Mira ini sebagai istri masih muda nih, masih muda, terus punya anak juga, seorang ibu gitu ya, terus sebagai coach juga, terus punya mitra-mitranya. Nah, Coach Mira itu kegigihannya apa sih, Mi? Apa sih yang tertanam dalam Coach Mira tuh? Kenapa bisa segigih ini dan sempetin datang nih ke Yes bikin podcast itu? Kenapa bisa gigih banget kita sebagai perempuan? Jadi sebenarnya kalau kita seorang muslim ya, nah kita punya moto hidup gitu ya. Moto hidup kita itu pastinya kita ingin bermanfaat bagi orang lain, gitu ya, karena sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat bagi orang lain. Nah, itu yang dari dulu ya sampai sekarang gitu terus menjadi moto hidup saya gitu. Dan kemudian kita punya impian nih ya, pasti diri kita semua, Allah punya impian, saya punya impian gitu. Tapi kalau kita pengen terus semangat ya untuk bergerak gitu ya, untuk memberikan manfaat itu, kita jangan cuma sebatas dalam impian kita aja gitu ya, tapi menyertakan impian banyak orang di sekitar kita yang itu juga menjadi impian kita. Misalnya kalau teman-teman masih muda nih, pasti yang paling utama adalah orang tua ya. Kalau orang tua punya impian apa ya, apa yang mereka harapkan ya, nah itu harus menjadi impian kita juga gitu. Jadi kita punya jiwa yang kokoh gitu ya, yang punya semangat tinggi, jiwa pejuang yang tinggi gitu. Kalau namanya lelah mah manusiawi ya, itu hal yang biasa. Cuman teman-teman akan menemukan semangat baru setiap harinya karena tadi pengen terus memberikan yang terbaik untuk orang-orang di sekitar kita gitu. Oke, nih tips nih, karena kita kan masih muda juga, dan anak-anak muda tuh pasti mau generasi muda kan, gimana caranya supaya kita bisa maju terus ke depan gitu nih, semangat gitu. Tips untuk anak muda agar terus bergerak maju. Ya teman-teman, pastinya negara kita ini ya berada di tangan kita ya, sebagai anak muda ya, karena kan nggak mungkin tidak ada regenerasi. Nah pastinya semuanya ya sekarang ada di tangan kita. Nah, jadi teman-teman nggak usah mikir ke belakang gitu, kesalahan-kesalahan yang sudah diperbuat ya. Sekarang fokus ke depan, teman-teman mau mencapai apa, perubahan apa yang mau teman-teman lakukan ya, perubahan kebaikan pastinya, baik buat diri kita sendiri maupun lingkungan sekitar kita gitu ya. Jadi teman-teman jangan mudah menyerah gitu ya, atau merasa tadi sudah cepat puas dengan apa yang sudah dicapai gitu ya, dan kita harus terus mengupgrade ilmu dan merasa teachable gitu ya, harus mau belajar terus seperti itu. Jangan fokus sama kesalahan tapi fokus sama solusi yang betul sekali. Oke. Kita juga penasaran habits orang kaya tuh seperti apa sih menurut Umi ya? Habit orang kaya ya, kalau kita belajar dari, kita kan muslim ya, kalau hadisnya itu kan kita kalau pengen jadi orang kaya itu sebenarnya tipsnya adalah kita dimulai dari bangun pagi ya, karena barang siapa yang mendirikan 2 rakaat ya di pagi hari itu sebelum sholat subuh tuh udah jadi orang paling kaya gitu ya. Dan bukan hanya itu diduplikasi oleh orang-orang non muslim. Coba teman-teman cari, pasti semua orang yang saat ini sukses di dunia ini mereka terbiasa bangun pagi gitu ya, bahkan berela-rela mengesampingkan masa mudanya ya untuk berfoya-foya atau melakukan hal yang tidak penting ya demi untuk bangun pagi gitu. Jadi tips orang kaya itu dimulai dari kita, untuk kita mulainya dari bangun pagi, memulai hari lebih dulu gitu ya. Kemudian yang berikutnya adalah
teman-teman harus merencanakan ya apa yang akan kita kerjakan di esok hari. Nah, kemudian di esok harinya mengerjakan apa yang sudah direncanakan. Dari malamnya kita dari malamnya. Jadi kalau buat pebisnis itu malamnya kita jadi bos. Karena bos buat diri kita sendiri kan. Nah, tapi di besok harinya kita jadi karyawan buat siapa? Buat diri kita sendiri juga. Karena kita yang menuliskan planningnya, kita juga yang mengerjakannya, seperti itu. Kemudian teman-teman kalau habit orang kaya itu dia pasti senang punya networking, ya, punya teman banyak, ya, dia senang berkomunitas seperti itu, dan juga pastinya senang belajar ya. Terus mengupgrade diri, dan berikutnya adalah teman-teman harus punya financial planning ya. Jadi kalau sekarang kita sudah mulai menghasilkan nih, nah teman-teman harus sudah mulai bisa memplanning ya finansial kita. Dan yang terakhir pastinya kalau habit orang kaya dia tidak boleh malas gitu. Betul itu banget. Udah pasti banget gitu. Orang kaya aja kalau males kan hartanya bakal habis ya. Iya, kalau teman-teman punya harta 7 turunan tidak habis-habis, kalau kita malas pasti habis gitu. Karena belanja terus tanpa tapi bekerja menghasilkan. lagi. Tapi tidak menghasilkan. Nah, tadi kan Umi sebut, Coach Mira sebut harus punya financial planning. Nah, di usia muda kayak kita nih, misalnya baru 20 tahunan, 25-an gitu. Itu bisa nggak sih, Mi, kita merdeka finansial? Bisa. Gimana caranya? Di usia berapa? Misalnya 20 sampai 25 gitu. Iya. Tentu bisa teman-teman, karena saya pun memulai bisnis ini dari usia 20 tahun gitu ya. Jadi dulu itu sangat senang banget walaupun kita bisa ngasih uang berapa ribu gitu ya dari hasil penjualan yang kita lakukan. Jadi tadi kalau misalnya kita pengen merdeka secara finansial, sebenarnya teman-teman bisa. Yang penting teman-teman mau punya keinginan, kemauan yang kuat ya. Seberapa kuat impian teman-teman, pasti teman-teman bisa mencapainya gitu. Sekarang kan tergantung nih, yakin apa enggak gitu ya bisa mencapai itu. Jadi jangankan usia 30 tahun ya, sebelum 30 tahun pun teman-teman pasti sudah bisa merdeka secara finansial gitu. Nah, tapi kalau misalnya ada yang ragu nih, Mi, sama kemampuan kita, ada nggak sih, Mi, tips dari Umi atau semangat kita dari Umi gimana ya supaya kita gak ragu gitu nih, buat anak-anak muda? Iya, buat teman-teman, kita nggak usah merasa ragu dengan kemampuan diri kita ya. Kalau saya pernah baca dari salah satu coach ya yang terkenal juga ya di Indonesia. Jadi kalau kita menilai orang lain rendah, itu namanya sombong. Nah, tapi kalau kita menilai diri kita rendah, itu namanya minder. Yang terbaik adalah, yang wise itu, kita menilai bahwa kita dan orang lain memiliki kemampuan dan kelebihan masing-masing gitu. Jadi kita hebat di bidang kita masing-masing gitu ya. Jadi teman-teman nggak usah membandingkan, oh saya harus seperti teman saya yang ini, si A, si B, nggak mesti gitu, karena memang kita diciptakan berbeda gitu. Kalau sama aja kan nggak seru ya. Anak kembar aja beda ya, anak kembar aja beda gitu ya, padahal dari ibu yang sama gitu ya, apalagi kita. Nah, makanya teman-teman jangan menyamakan diri kita atau membandingkan diri kita dengan orang lain gitu. Teman-teman fokus aja, saya punya kemampuan apa nih gitu ya. Kalau teman-teman saya belum tahu nih sebenarnya potensi saya di mana, tadi cari tahu, coba ya. Cari tahu, kemudian diskusi dengan banyak orang ya, yang bisa melihat apa sih potensi dari diri teman-teman dan fokus pada potensi itu gitu. Tuh, betul banget nih. Makasih banyak Umi tadi sharing-sharingnya. Terakhir sebelum kita penutupan, kita main games dulu, Mi. Seperti biasa. Games jawab cepat. Oke. Yang pertama, hal apa yang terlintas di pikiran Coach Mira saat bangun tidur? Bangun tidur pastinya bersyukur. Iya, bersyukur karena masih diberikan kesempatan, masih hidup, dan memperbaiki yang masih kurang-kurang. Ya, alhamdulillah guys, kita masih hidup sekarang. Alhamdulillah. Next, Umi merasa bangga pada diri sendiri kalau bisa membahagiakan orang lain. Alhamdulillah, aku bahagia sekarang. Berarti alhamdulillah Umi bangga sekarang. Deg-degan nih teman-teman. Yang ketiga, sampaikan nasihat yang pernah Coach Mira terima dan berpengaruh dalam hidup Coach Mira. Tadi ya,
salah satu yang udah disampaikan. Jadi jangan pernah membandingkan diri kita dengan orang lain. Karena teman-teman, sejujurnya kalau saya mau fokus terhadap kekurangan saya sendiri, saya tuh banyak banget kekurangannya gitu. Tapi kata-kata itu yang akhirnya membuat saya yakin bahwa saya bisa mencapai impian. Alhamdulillah terpacu dan Allah memberikan kesempatan untuk mewujudkan impian-impian tersebut. Betul. Alhamdulillah. Sama kayak aku jadi inget Umi aku juga bilang, kan Umi nggak bisa bawa motor, terus aku bilang, atau nggak bisa bawa kendaraan gitu ya, terus aku bilang coba belajar, terus katanya Umi nggak berani kan, ya udahlah Umi fokus sama yang Umi bisa aja daripada fokus sama yang nggak bisa gitu kan. Karena kan dari situ juga kita masih tetap bisa maju ya Mi. Iya betul. Oke, betul banget itu. Yang keempat, menurut Umi kebahagiaan itu apa? Kebahagiaan itu ya tadi ya, ketika kita bisa membahagiakan orang lain. Karena kalau bahagia versi kita sendiri ya, kita membahagiakan kita sendiri, belum tentu orang lain bahagia. Tapi kalau kita melihat orang lain bahagia, kita juga pasti ikut bahagia. Masya Allah. Gitu. Yang kelima, sampaikan sebuah pesan untuk diri Coach Mira di 3 tahun ke depan. Karena ini kan di YouTube ya, jadi nanti 3 tahun ke depan Masya Allah masih bisa dilihat lagi. Amin. Ya, untuk saya ya pribadi ya, tetap semangat ya, kemudian fokus untuk membahagiakan orang-orang di sekitar. Masya Allah. Kemudian wujudkan semua impian dan harapan yang sudah dititipkan oleh orang-orang di sekitar kamu kepada dirimu ya. Dan harus yakin bahwa semua impian itu pasti bisa terwujud atas izin Allah. Masya Allah. Alhamdulillah teman-teman. Coach Mira terima kasih sudah sharing-sharing ke teman-teman sobat muda entrepreneur di sini. Terima kasih banyak buat teman-teman juga yang sudah nonton sampai habis. Jangan lupa teman-teman like, komen, dan share kalau video ini bermanfaat. Share ke teman-teman kalian sebanyak-banyaknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.